Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullaha kama qala jalla jalaluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pagi hari ini kita berada di fi baitin min buyutillah, berada di salah satu rumah Allah untuk beribadah sekaligus untuk menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah seluruh aktivitas ibadah kami ya Allah, dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan pertolongan Allah kepada umat Islam, wabil khusus kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam pertemuan yang lalu kita diskusikan tentang syarat-syarat turunnya pertolongan. Ada periode tauhid, periode akidah, menanamkan keyakinan yang benar, akidah as-sahihah, al-aqidatus sahihah. Kemudian periode yang berikutnya adalah periode ukhuwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah untuk membangun masyarakat Muslim berdasarkan cinta dan kasih di antara mereka. Beliau membangun masjid untuk ibadah dan berkumpulnya kaum muslimin, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Juga beliau mendamaikan dua suku yang senantiasa bentrok, yaitu suku Aus dan Khazraj. Berikutnya adalah persiapan kekuatan yang disebut dengan i'dadul quwwah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Nah, kelanjutan dari pembahasan 1 bulan yang lalu tentunya masih bersumber dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas pertolongan Allah kepada umat Islam, lebih khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sejarah mencatat pertolongan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, para sahabat, di dalam banyak jihad, dalam banyak ghazwah. Tercatat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya itu berjuang, berjihad, berperang selama 27 kali. 27 kali para jamaah sekalian.
ya. Hajinya sekali, umrohnya 4 kali, tapi jihadnya 27 kali. Umatnya bagaimana? Umatnya umroh berkali-kali, haji berkali-kali. Kita ini umatnya ini. Tapi jihadnya belum, ya kan? Jihad melawan musuh kan belum, Pak, ya. Baik. Tercatat dalam sejarah 27 itu apa saja? Ghazwah atau peperangan apa saja? Saya bacakan saja. Ghazwatul Abwa, Ghazwatul Bawat, Ghazwatul Ashirah, Ghazwah Badr Al-Kubra. Ya, tahunya kita kan Badr, ya. Badr Al-Kubra. Ghazwah Bani Qainuqa, Ghazwah As-Suwaik, Ghazwah Dhi Amr, Ghazwah Bahran, Ghazwah Uhud. Nah, ini kita tahu juga ini Uhud ini. Ghazwah Hamra Al-Asad, Ghazwah Bani Nadir, perang melawan Bani Nadir, Yahudi, ya. Kemudian Ghazwatu Dzatir Riqa, Ghazwatu Badril Akhirah, Ghazwatu Daumatil Jandal, Ghazwatu Banil Mustaliq, Ghazwatul Khandaq. Ini juga kita kenal dengan Al-Ahzab, ya. Ghazwatu Bani Quraidah, Yahudi juga. Ghazwatu Bani Lihyan, Ghazwatu Dziqard, Ghazwatul Hudaybiyah. Hudaybiyah juga kita kenal. Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Ghazwatu Watil Qura, Ghazwatu Mu'tah. Mu'tah juga kita kenal. Ghazwatu Fathi Makkah, Ghazwatu Hunain, Ghazwatu Taif. Berapa tadi? Banyak, Pak, ya? Banyak, ya. Jadi dalam waktu 10 tahun terakhir kehidupan Nabi di Madinah, karena Nabi selama di Madinah itu 10 tahun. Pada waktu di Makkah belum ada perintah untuk berjuang, belum ada perintah untuk berjihad, maksud saya, atau berperang, melainkan perintah itu ada di Madinah. Jadi ayat-ayat Madinah yang berbicara tentang jihad itu artinya ya perang, qital, perang itu. Dan kita bisa bayangkan dalam waktu 10 tahun para jemaah sekalian, Rasulullah pada waktu hijrah itu umur 53 tahun. 53 tahun, ya. Kemudian kita mengenal perang atau Ghazwatu Badr Kubra itu tahun 2 Hijriah, berarti mulai umur berapa itu? 55 tahun, ya, itu sudah berjuang, berjihad. Umur 50 tahun, umur kita ini sudah mulai nurun, Pak, ya. Belum. Nggak mau turun, ya. Ya, naik terus, ya. Semangat jihadnya, ya, semangat dakwahnya, ya, kita semangat terus. Umur 55 tahun tuh ngegas malahan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, semua yang tadi saya bacakan tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun, ya, ghazwah yang diikuti oleh Nabi tersebut tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syarat-syarat pertolongan itu sudah terpenuhi dalam periode-periode yang tadi saya sebutkan. Demikian juga di dalam surat Ar-Rum ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, kewajiban kami adalah menolong
orang-orang mukmin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janji. Jadi para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kemenangan kepada kaum muslimin dalam ghazwat tadi itu. Ada peperangan Badar, ada Ahzab, ada Khaybar, ada perang melawan Bani Mustalik dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya ingin sedikit menceritakan atau menjelaskan bagaimana jihad-jihad yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah perang Badar. Ini yang kita kenal dengan Ghazwatu Badril Kubra. Jadi perang Badar Kubra. Ada surah, ada kubra. Besar. Dan memang sejarah mencatat inilah peperangan yang pertama, bentrokan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Ya. Ini peperangan ini disebut dengan Badar Kubra atau Badrul Qital atau Yaumul Furqan. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Peperangan ini ya sebetulnya niat kaum muslimin, niat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin keluar dari Madinah saat itu bukan untuk perang gitu, tetapi untuk sebut saja mencegat atau merampas rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada waktu itu rombongan dagang ini pulang dari Syam, ya, dari Syam, dari Syria. Kalau mereka pulang dari Syam itu mesti melewati Madinah, itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar kalau mereka itu akan melewati Madinah, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mencegat rombongan dagang ini. Ya. Awalnya seperti itu para jamaah sekalian. Ya. Kenapa hal itu dilakukan? Karena tentunya orang yang terdolimi boleh dong membalas. Para sahabat Nabi pada waktu di Mekah ya dirampas hartanya, diusir dari kampung halamannya, dimatikan bisnisnya, ya dihancurkan pekerjaannya, maka saat inilah untuk mengambil hak-hak yang dulu dirampas oleh mereka. Ternyata kemudian Abu Sufyan mengetahui hal tersebut. Ia mengutus utusan untuk berangkat ke Makkah meminta pertolongan. Nah, di Makkah tokoh-tokoh Quraisy geram kalau sampai ya kafilah dagang ini ya bisa diambil alih oleh kaum muslimin, ekonomi mereka pasti akan goncang itu. Maka Abu Jahal ya dan konco-konconya mengerahkan pasukan yang besar. Ya. Jadi pada waktu pasukan yang besar ini berangkat ke Badar, ya, Badar, Abu Sufyan ternyata berhasil lolos tuh. Dia mengambil jalur yang tidak biasa, mengambil jalur di tepi pantai begitu. Kemudian Abu Sufyan lolos sampai ke Makkah. Sementara Abu Jahal 1000 orang lebih, 1000 pasukan sebut saja demikian ini sudah berangkat begitu. Jadi antara kelompok yang pertama, kelompok dagang, kemudian kelompok pasukan ini nggak saling bertemu ini. Kalau zaman sekarang masih koleng-kolengan ya, Sherlock dong. Zaman dulu kan nggak ada itu Sherlock itu. Ya, sampailah kemudian di Badar. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
sudah sampai di Badar juga. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berapa pasukan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 313. Ya, 313 ini terdiri ya dari pasukan berkuda hanya 2 kuda, hanya 2 orang itu. Ya, kemudian 70 onta. Ya. Nah, 2 kuda ini siapa yang menaikinya? Pertama adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kuda yang kedua dinaiki oleh Mikdad bin Aswad Al-Kindi. Ya. Jadi hanya 2 yang menaikin kuda, kemudian ada 70 onta, yang lain jalan kaki atau yang lain 1 onta dinaiki 2 atau 3 orang. Itu kondisinya. Sementara orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal ini mengerahkan 1000 pasukan terdiri dari 200 kuda. Ya. Lumayan 200 kuda dan banyak lagi yang naik onta. Nah, pada waktu terjadi perang Badar ini para jamaah sekalian, tentunya ada di antara kedua belah menjadi korban, ya. Menjadi korban. Ya. Dari kaum muslimin yang syahid ada 14 orang. Ya, 14 orang itu 6 dari muhajirin dan 8 dari ansor. Ya. Sementara Quraisy yang mati 70 orang, diantaranya Abu Jahal itu. Ya, Abu Jahal. Kalau Abu Jahal ini kita bilang meninggal, mati atau modar. Kalau Abu Jahal nih, ya, tewas gitu ya, tewas itu. Nah, sementara yang tertawan juga 70. Ini terjadi pada waktu perang Badar para jamaah sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada pasukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemenangan inilah sebuah bukti kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Dan pertolongan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan harus dipenuhi syarat-syaratnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi dan para sahabatnya. Walaupun kita tahu sebelum perang itu, Masya Allah, Nabi khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mengatakan, ya Allah, jangan hancurkan kelompok yang kecil ini. Kalau kelompok yang kecil ini engkau hancurkan, kau kalah gitu, maka engkau tidak akan disembah lagi oleh manusia di muka bumi ini. Intinya kemudian Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada 2 kelompok tadi, kelompok dagang dan kelompok bersenjata. Kaum muslimin pada waktu itu menginginkan kelompok yang tidak bersenjata, ya, sehingga bisa mencegat kafilah dagang Abu Sufyan ini. Ya. Jadi mereka menginginkan kelompok yang ini. Karena kelompok ini banyak rampasannya, banyak ghanimahnya, ya. Sementara nggak banyak korbannya. Gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, kaum muslimin harus berhadapan dengan kelompok bersenjata. Jadi kita bisa bayangkan persiapan awal bukan untuk perang, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, Allah menghendaki agar Rasulullah dan para sahabatnya, ya, menghadapi kelompok Abu Jahal ini, dan akhirnya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang ikut perang Badar ini, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin atau digaransi tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang syahid dimasukkan ke dalam surga.
Lalu bagaimana mereka yang hidup, veteran-veteran Badar ini? Veteran-veteran Badar ini juga diberi garansi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang syahid, ya, itu masuk surga. Pulang dari Badar, ada seorang ibu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, di mana anakku? Anakmu syahid di Badar. Bukan itu ya Rasulullah yang aku tanyakan. Yang aku inginkan bukan itu ya Rasulullah. Aku tahu bahwa ketika engkau berangkat ke Badar, anakku ikut bersamamu. Sekarang ketika engkau ya Rasulullah dan rombongan pulang, aku tidak melihat anakku. Di mana anakku ya Rasulullah? Kata Nabi, anakmu syahid, anakmu meninggal di Badar. Bukan itu maksudku. Anakku ini masuk surga atau neraka. Kalau anakku ini masuk surga, aku bahagia, aku ridho ya Rasulullah. Tetapi kalau anakku masuk neraka, tahu sendiri nanti. Oh, ibu-ibu ngancam Nabi ini ya. Anakmu di surga. Maka ibu itu bergembira. Ini menunjukkan bahwa mereka yang ikut perang Badar ini, yang syahid-syahid, dijamin oleh Allah, ya, oleh Allah dan oleh Rasulnya, mereka masuk surga. Lalu bagaimana yang hidup? Ada veteran-veteran Badar para jamaah sekalian, mereka yang hidup ini i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi kepada mereka, silahkan kalian berbuat apa saja. Sungguh aku telah mengampuni kesalahan kalian. Para jamaah sekalian, ya. Ini jaminan dari Allah, terserah kalian mau melakukan apa saja. Aku sungguh telah mengampuni kesalahan kalian. Tetapi apakah veteran-veteran Badar kemudian memanfaatkan hal ini untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Malah mereka semakin giat untuk beribadah. Mereka giat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi pilihan demikian, kita milih yang mana? Kamu sebagai karyawan saja, kamu kerja nggak kerja saya gaji. Pilih yang mana? Gimana Pak? Ada orang nih ngomong ya sama karyawannya, kamu kerja nggak kerja tetap saya gaji. Dia milih kerja atau dia tidak milih kerja? Tolong dijawab. Dia kemungkinan milih yang tidak kerja, karena nggak kerja juga digaji kan? Ya, silahkanlah. Ya, terserah kamu. Pokoknya aku gaji kamu. Mau kerja nggak kerjain. Nah, ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada veteran Badar, bukan kerja nggak kerja. Terserah kamu mau melakukan apa. Jaminannya adalah aku mengampuni kesalahan kalian itu. Tapi bukan berarti wah kalau gitu terserah saya aja deh ya, melakukan ini itu dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Tetapi justru para veteran Badar ini, mereka senantiasa bersungguh-sungguh di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa Badar ini para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Anfal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ya. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatis syaukah takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji salah satu dari golongan ini, salah satu dari kelompok ini itu akan menjadi milikmu. Kelompok yang mana ini yang dimaksud? Ya, kelompok atau rombongan Abu Sufyan yang pulang dari Syam membawa kafilah dagang, atau kelompok yang dipimpin oleh
Abu Jahal itu. Jadi Allah menjanjikan akan memperoleh kemenangan ini. Ya. Kemudian mereka ya sedang kamu sekalian itu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Berarti pinginnya ya menang melawan kafilah dagang Abu Sufyan tadi itu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Memusnahkan orang kafir nggak mungkin cuma merampas dagangannya kan, tetapi harus dihancurkan. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan ya untuk berhadapan dengan Abu Sufyan itu. Maksudnya Abu Jahal ya, Abu Jahal dan tentaranya. Itastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu yang disebut dengan istighosah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan istighosah. Istighosah itu thalabul ghaus ai izalatus syiddah ya. Jadi meminta pertolongan untuk menghilangkan sesuatu yang berat begitu. Bagaimana nggak berat? Berhadapan dengan musuh-musuh yang kekuatannya 3 kali lipat dibanding para sahabat itu. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya beristighosah. Kalau sekarang ini kan kita sering istilah istighosah, Pak ya. Istighosah tapi minta tolong kepada mayit gitu ya. Istighosah minta tolong kepada roh-roh yang dianggap suci. Nah, ini istighosahnya Nabi dan para sahabatnya itu menghadapi musuh yang besar itu. Itu disebut dengan istighosah. Ittastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepadamu, artinya beristighosah. Fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya. Lalu diperkenankannya ya. Jadi istighosah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Enggak main-main. Berapa itu? 1000 ya, 1000 malaikat. Ya, 1000 malaikat. Coba kita lihat tafsirnya para jamaah sekalian. Ingatlah ketika kalian meminta kepada Tuhanmu al-Ghauts. Ya, al-Ghauts, istighosah tadi, pertolongan tadi bin nasri alal musyrikin, agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka melawan orang-orang musyrik. Dan telah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa orang-orang musyrik jumlahnya 1000, sedangkan sahabatnya hanya 300 lebih, 313-an ya. Di saat itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah berikanlah pertolongan. Ya Allah, jika engkau hancurkan kelompok yang kecil dari kaum muslimin ini, maka engkau tidak akan disembah oleh Allah, ya, tidak disembah oleh umatnya, tidak disembah oleh hambanya di muka bumi ini. Ya, saking khusyuknya Rasulullah SAW berdoa sampai-sampai sorbannya itu jatuh gitu kan, kemudian diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ditempatkan kembali di situ. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murtifin. Allah Subhanahu wa taala utus ya 1000 apa namanya tadi? 1000 malaikat. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir berpendapat. Ini pendapat ahli tafsir, riwayat menyebutkan bahwa Jibril turun bersama 500 malaikat ya yang ikut berperang di sebelah kanan pasukan. Jadi sebut saja misalnya ini pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelah kanannya itu Jibril bersama 500 malaikat. Kemudian Mikail
ya, wa nazala Mikail, Mikail juga turun dengan membawa 500 bersama 500 malaikat berada di sebelah kiri pasukan. Dan tidak ada satu riwayat pun menyebutkan bahwa malaikat-malaikat berperang kecuali di perang Badar ini. Jadi kalau di perang-perang lain yang tadi saya sebutkan itu tidak ada, ini menurut ahli tafsir para jemaah sekalian, jadi tidak ada satupun riwayat ya yang menyebutkan malaikat itu ikut perang langsung kecuali di perang Badar ini. Ya, kecuali di perang Badar ini. Ini pertama Pak, kalau pertama ini kalah ya kesononya nggak ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1000 malaikat, sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan dipimpin oleh Jibril 500 malaikat, kemudian sebelah kiri dipimpin oleh Mikail bersama 500 malaikat ikut langsung bertempur itu. Ya, wallahu a'lam bishawab, karena ini pendapat ahli tafsir itu. Dan kemenangan Badar ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 123. Ya, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Jadi jelas sekali perang Badar itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa antum adillah, padahal kamu ketika itu adalah lemah. Ya, masih lemah pada waktu itu. Ya. Masih lemah para jamaah sekalian. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Pak, Ibu sekalian ya, bagaimana tidak bersyukur ya, kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Sadaqallah, maha benar Allah yang telah mengatakan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar 313, musuhnya 1000. Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ini satu contoh perang Badar. Kemudian contoh yang lain perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. 6 tahun kemudian perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini ya, perang melawan Romawi. Itu tahun 8 Hijriah. Siapa ya yang memimpin perang Mu'tah ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan yang memimpin pasukan untuk perang melawan Romawi di sebuah wilayah namanya Mu'tah. Mu'tah itu sekarang ini masuk Jordan ya, masuk Jordania. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memimpin perang Mu'tah ini adalah Zaid bin Harithah. Pernah dengar nama ini? Halo, pernah dengar nama ini Pak? Pernah ya? Barusan. Jadi yang memimpin perang ini adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid gugur, yang menggantikan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, yang menggantikan adalah Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah gugur, silahkan kalian bermusyawarah siapa yang akan kalian tunjuk menjadi pemimpin pasukan itu. Sejarah mencatat ternyata ucapan Nabi ini didengar oleh kaum muslimin dan didengar juga oleh orang-orang Yahudi. Maka ada komentar orang Yahudi, kalau seorang Nabi sudah mengatakan demikian, itu pasti akan terjadi. Itu Yahudi Pak. Jadi Yahudi itu satu sisi mengakui ini adalah seorang Nabi, Rasulullah SAW adalah seorang Nabi, satu sisi dia tidak beriman gitu. Bahkan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini Yahudi yang
ada di Madinah itu terikat ya dengan perjanjian, ya, terikat dengan perjanjian, dan mereka ini disebut dengan kafir dhimmi. Karena Yahudi dan Nasrani itu kan kafir. Betul ya, yakin kalau mereka kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, bahwa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang kafir. Nah, Yahudi ini berkomentar, kalau ada nabi yang mengatakan demikian, pasti itu akan terjadi. Yang mana? Perkataan yang mana yang diyakini Yahudi itu akan terjadi? Ketika Nabi mengatakan yang memimpin pasukan ini adalah Zaid bin Haritha. Kalau Zaid gugur, maka akan diteruskan atau diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far ini gugur, maka akan diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah gugur syahid, maka silahkan kalian bermusyawarah, ya, siapa yang akan kalian pilih. Nah, ucapan ini diyakini Yahudi bakal terjadi, bahkan pasti terjadi. Berangkatlah pasukan ini, para jamaah sekalian. Berapa jumlah pasukan ini? 3.000 orang. Berapa pasukan Romawi? Pasukan Romawi 1.000 orang, maksud saya 100.000 orang. Ditambah oleh ahlul kitab, ya, yang belot, yang memusuhi Nabi dari sekitar Arab, 100.000 juga. Berarti jumlahnya berapa? 200.000. Berapa kaum muslimin? 3.000, para jamaah sekalian. Coba aja gimana itu? 3.000 melawan 3.000 melawan 200.000, Pak. Seimbang tidak? Sangat tidak seimbang. Terjadilah pertempuran. Betul, akhirnya Zaid bin Haritha syahid. Insyaallah itu syahid, Pak. Zaid bin Haritha. Siapa Zaid bin Haritha? Anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau syahid. Kemudian panji, ya, panji la ilaha illallah itu diambil alih oleh Ja'far. Ja'far ambil alih, kemudian dalam peperangan Ja'far tertebas, tangan kanannya dipegang dengan tangan kirinya, tertebas juga. Jadi kedua-duanya ini hilang, kedua-duanya ini putus. Kemudian bendera atau panji itu di apa namanya? Dijepit begitu, itu pun akhirnya Ja'far syahid. Masya Allah, diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah juga akhirnya syahid, para jamaah sekalian. Berarti betul ya, kalau Rasulullah mengatakan kalau ini meninggal ganti ini, kalau ini meninggal ganti ini, kalau ini meninggal ganti ini. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terpilihlah dari musyawarah itu seorang jenderal ternama, yaitu Khalid bin Walid. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau Allah tidak tolong, ya kan, gimana bisa itu, Pak, untuk menggembur pasukan yang begitu besar, sementara jumlahnya sangat sedikit itu. Jadi kita bisa bayangkan betapa akidah para sahabat Nabi itu, betapa keyakinan mereka atas kebenaran agama ini, atas kemuliaan jihad ini, iskariman al-mut syahida, hidup mulia atau mati syahid itu. Hidup mulia atau mati syahid. Jadi semangat untuk berjuang itu luar biasa, yang hari ini hampir pudar semangat itu. Bahkan kadang-kadang ada yang mengomentari kan, pembahasan kok perang melulu gitu ya. Pembahasan kok jihad melulu. Loh, ini tidak lepas dari kehidupan Nabi dan salafus soleh, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi berapa kali Rasulullah ghazwa itu, Pak? Itu baru Rasul ya, artinya itu diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak diikuti Nabi kan paling semakin banyak. Itu semuanya salafus soleh, ya. Mereka para sahabat mulia yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan mereka adalah manusia yang terbaik. Mereka hidup di abad yang terbaik. Tidak lepas kehidupan mereka dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang berjuang, yang syahid itu orang-orang dekat Nabi. Misalnya Zaid bin Haritha tadi. Siapa Zaid? Zaid bin Haritha adalah
anak angkatnya Nabi, ya, dimerdekakan dari budak menjadi orang merdeka, kemudian diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anaknya, sehingga hampir 32 tahun orang-orang menyebut Zaid bin Muhammad. Kurang apa gitu kan? Zaid bin Muhammad itu 32 tahun para jamaah sekalian, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Ahzab ayat yang kelima itu, kelima atau keenam itu, ya, sebutlah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Barulah kemudian berubah menjadi Zaid bin Haritha. Ini menunjukkan betapa dekatnya, ya, Zaid dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang apa kedekatan antara Nabi dengan siapa tadi yang gugur kedua? Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Ja'far ini kakaknya Ali radhiyallahu anhu. Ja'far ini adalah anaknya paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Kita tahu Abu Thalib itu adalah pendukung Nabi kan, karena keponakannya, ya. Walaupun akhirnya mati dalam keadaan kafir, ya. Bahkan sejarah mencatat di antara 5 orang yang mirip dengan Nabi adalah Ja'far. Ya, jadi ring satunya Nabi itu juga berjuang gitu. Mereka salafus saleh juga berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan diceritakan dalam sejarah itu Ja'far radhiyallahu anhu terputus tangan kanannya, tangan kirinya, ya, sehingga Nabi dapat kabar bahwa nanti Allah akan mengganti kedua tangannya ini dengan sayap, sehingga disebut dengan Ja'far at-Tayyar, ya, Ja'far yang bisa terbang. Itu nanti di surga itu terbang, Pak, ya, terbang, ya, bersama malaikat-malaikat terbang, ya. Ya, kalau kita nanti terbangnya pakai apa itu? Ya, itu disebut Ja'far at-Tayyar itu. Ya. Abdullah ibnu Umar berarti anaknya Umar tuh. Kalau bertemu dengan anaknya Ja'far, itu salamnya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi salamnya adalah Assalamu alaika, ya, ibna dzil janahain, ya, selamat sejahtera kalau bahasa kita, ya, atas dirimu wahai anaknya orang yang memiliki 2 sayap itu. Masya Allah, itu Ja'far. Kurang apa dekatnya Ja'far dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Rawahah, 3-tiganya gugur. Tapi pasukan ini nggak hancur, Pak. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kita dalam sejarah mencatat betapa banyak pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ya, pertanyaannya adalah aina nahnu, ya, di mana kita ini? Ya, kita hari ini belum ada perang, belum ada jihad melawan orang-orang kafir, belum ada gitu. Maka yang perlu kita lakukan sekarang apa kan? Yang kita lakukan sekarang ini meningkatkan iman, meningkatkan ilmu, beribadah dengan benar, memakmurkan masjid, galang ukhuwah, galang persaudaraan. Paling tidak kita mengucapkan kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah. Ini disebut dengan kalimat tauhid, ya, ucapan persatuan, ya, maksudnya pengakuan hanya Allah sebagai ilah. Dan bagaimana supaya kalimat tauhid ini menjadi tauhidul kalimah? Dibalik aja kalimat tauhid, bagaimana kalimat tauhid ini menjadi tauhidul kalimah, menjadi persatuan langkah, ya, karena sahabat-sahabat dulu kan begitu, Pak. Sahabat-sahabat dulu itu, ya, antara Muhajirin dan Ansor sebelumnya nggak saling mengenal, lalu mereka menjadi bersaudara. Antara Aus dan Khazraj berperang terus, akhirnya menjadi saudara. Jadi yang dulu itu berpecah menjadi saudara. Sekarang jangan sampai bersatu kemudian malah berpecah. Fa asbahtum bi ni'matihi
ikhwana. Kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam ya kita semuanya ini nggak bersatu, Pak, nggak bersatu. Ikatannya gampang kok, la ilaha illallah aja. Anda mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Anda sholat 5 waktu, Anda saudara saya. Ya, kalau jelimet-jelimet siapa sih yang nggak ada kekurangan kan? Tapi secara umum sudah la ilaha illallah, sholat 5 waktu, sholatnya juga menghadap kiblat, ya itu adalah saudara kita. Masuk kita mengatakan mereka yang la ilaha illallah dan sholat nggak saudara kita? Aneh kalau begitu. Ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Sudah. Baik, demikian para jemaah sekalian. Sebelum saya akhiri, saya mau balik bertanya kepada para jemaah sekalian. Berapa kali ghazwah di dalam kehidupan Nabi? 27 kali. Ya kita kenal yang gede-gede Pak ya, Badar, Ahzab, terus Khaybar, ya, Uhud gitu ya. Terus apalagi tadi yang saya sebutkan tadi, Mu'tah. Ada lagi yang terakhir, perang terakhir yang diikuti Nabi itu, yakni perang Tabuk ya, perang Tabuk gitu. Oke, kemudian berapa jumlah kaum muslimin ketika menghadapi Abu Jahal? 313. Apa yang mereka naiki? Kuda dan onta. Berapa kudanya? 2. Siapa yang menaikin kuda? Zubair bin Awam. Yang kedua, Mikdad bin Aswad Al-Kindi. Ya kan gitu ya. Ya. Apakah yang mati di Badar dijamin masuk surga? Iya. Lalu bagaimana dengan veteran-veteran Badar? Apakah mereka dapat jaminan pengampunan? Iya. Ya, iya. Di mana letak Badar itu? Oh, tadi nggak disampaikan gitu Pak ya. Badar itu 130 kilo dari Madinah. Letaknya Badar itu sumur Pak ya, sumur Badar itu letaknya antara Mekah dan Madinah. Jadi kalau kita dari Madinah ke Mekah 130 kilo itu kita ada tulisan Badar itu. Ya, siapa yang dikubur di Badar? Abu Jahal. Ya, dan yang mati itu dimasukin sumur tua di situ, Pak. Ya, di sumur tua di situ. Jadi kalau di Indonesia ada lubang buaya, kalau di sana lubang Badar itu, lubang Abu Jahal itu ya di sana. Kemudian dalam perang Mu'tah tahun 8 Hijriah, siapa komandan-komandan yang gugur? Pertama Zaid bin Haritha, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah Ruwaiha. Setelah mereka gugur semua, siapakah yang dipilih menjadi panglima? Yaitu Khalid bin Walid. Masya Allah. Jadi ada gambaran Pak ya, betapa Allah memberikan pertolongan kepada Nabi dan kaum muslimin dalam semua ghazawat tadi itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.